Manchester United kini terancam terdegradasi ke Liga Konferensi Eropa, meskipun mereka baru saja meraih kemenangan di final Piala FA. Sebenarnya hal ini bukan menimpa Manchester United saja, karena Manchester City juga bermasalah dengan Girona. Mari kita lihat apa yang terjadi. Masalah kepemilikan saham klub. Kemenangan 2-1 Setan Merah atas Manchester City mengakhiri musim yang berat dengan catatan manis dan membuat mereka lolos ke Liga Eropa musim depan. Dan kemenangan MU juga membuat Chelsea terdegradasi dari Liga Eropa ke Liga Konferensi Eropa. Sementara Newcastle United sama sekali terdepak dari kompetisi Eropa. Namun kini Manchester United terancam bisa segera bergabung dengan The Blues di kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut karena hubungan Ineos dan Sir Jim Ratcliffe dengan klub Prancis bernama Nice. Pemilik baru sebagian saham MU, Sir Jim Ratcliffe, telah menyelesaikan pembelian OGC Nice seharga 88,77 juta pound sterling pada tahun 2019. Musim ini, klub tersebut mengamankan tempat mereka di Liga Eropa setelah finish kelima di Liga teratas Prancis. Namun karena Ratcliffe dan kawan-kawan kini juga memiliki 27,7% saham di Manchester United, hal itu dapat menimbulkan masalah bagi skuad Setan Merah karena adanya aturan UEFA terkait kepemilikan multi-klub. Menurut media Prancis, kepemilikan Ineos disertai dengan rencana untuk investasi lebih lanjut sebesar 245 juta pound sterling untuk pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan kepemilikan mereka menjadi lebih dari 30% di Manchester United. Angka 30% itu akan melampaui ambang batas dan akan membuat Ineos melanggar aturan kepemilikan dan memaksa salah satu tim di mana mereka terlibat akan terdegradasi ke Liga Konferensi Eropa. Jika mengikuti aturan UEFA tersebut, maka Nice yang akan diberikan tempat di Liga Eropa di atas Manchester United, karena Nice finish di posisi klasemen Liga yang lebih tinggi. Manchester United sendiri hanya finish ke-8 di Liga Inggris. Namun, kemenangan di Piala FA mungkin akan membuat Manchester United diprioritaskan oleh Ineos jika keputusan harus diambil terkait hal tersebut. Dalam pasal 5.01b peraturan UEFA, menyatakan tidak ada individu yang boleh secara bersamaan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kapasitas apapun dalam manajemen, administrasi, dan atau kinerja olahraga lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi klub UEFA. Ini bisa membuat Manchester United terdepak dari sepak bola Eropa secara keseluruhan. Nah loh, untungnya bagi mereka pada bulan Maret, UEFA melonggarkan aturan kepemilikan multiklub menjelang musim 2024-2025. Dalam pasal 5.04 sekarang, menyatakan bahwa klub yang diganti dalam satu kompetisi masih dapat diterima ke kompetisi klub UEFA lainnya, yaitu dalam urutan menurun, Liga Eropa UEFA atau Liga Konferensi Eropa UEFA, yang dapat diakses oleh asosiasi nasional terkait. Sebelumnya pada musim ini, Brighton dan Aston Villa hanya diizinkan bermain di kompetisi UEFA ketika pemilik mereka mengurangi kepemilikan mereka di klub di benua Eropa menjadi di bawah 30%. Ineos mengeluarkan pernyataan untuk menanggapi ancaman tersebut. Mereka mengatakan, "Kami menyadari posisi kedua klub dan kami sedang dalam dialog langsung dengan UEFA. Kami yakin kami memiliki solusi untuk musim depan di kompetisi Eropa." Masalah yang sama di Manchester City dan Girona. UEFA mengajukan syarat kepada Girona dan Manchester City agar keduanya bisa ikut serta di Liga Champions musim depan. Saham City Football Group atau CFG di salah satu tim harus dipangkas. Seperti diketahui, CFG selaku perusahaan induk City juga memiliki pengaruh di 12 klub lainnya. Salah satunya adalah Girona. Mereka memiliki saham sebanyak 47% di klub asal Katalan tersebut. Jumlah itu memang tak sebanding dengan City yang 100% dimiliki oleh CFG. Namun UEFA menilai perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Sheikh Mansour itu berpotensi merusak integritas kompetisi karena pengaruh mereka di Girona juga cukup signifikan. Sedangkan UEFA melarang keras kedua klub yang dikuasai orang atau entitas hukum yang sama untuk tampil di ajang yang sama. Media Inggris melaporkan bahwa induk sepak bola Eropa itu mengajukan syarat demi mengatasi hal tersebut. UEFA meminta porsi saham CFG di Manchester City atau Girona untuk musim depan dilepas hingga tersisa 30%.
sehingga hanya satu tim saja yang berada dalam pengaruh mereka seutuhnya. Mereka juga menawarkan solusi untuk mempermudah langkah tersebut. CFG bisa mentransfer saham Manchester City atau Girona ke pihak pengelola independen yang ditunjuk oleh UEFA, atau melepasnya ke pihak ketiga. Batas waktu penyelesaian masalah ini adalah tanggal 3 Juni 2024. Jika gagal, ancamannya tidak main-main, yaitu salah satu tim harus turun ke Liga Eropa. Jika sampai hal ini terjadi, kemungkinan Girona yang akan dikorbankan. Girona baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya musim depan, usai memastikan diri finish 4 besar di Liga Spanyol musim ini. Sedangkan City merupakan juara Liga Champions musim lalu. Yap, semoga Manchester United tetap akan bisa bermain di Liga Eropa, karena jika tidak, sia-sia juga kemenangan Manchester United di Piala FA. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.